Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema 1. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya anak-anak ya? Oleh karena itu, simak video ini sampai habis supaya anak-anak tidak ketinggalan ilmu pengetahuan yang akan kita dapat di hari ini. Belajar kita kali ini disupport dan dibantu oleh Bu Petik, yaitu buku terbitan penerbit Erlangga. Anak-anak bisa mengikuti dengan membuka buku ini. Bagi anak-anak yang tidak memiliki buku ini, tetap bisa mengikuti video karena akan ada keterangan informasi-informasi lengkap tentang pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kira-kira apa saja ya? Ada 4 subtema. Subtema 1 berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2 berisi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 3 pertumbuhan dan perkembangan hewan. Subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kira-kira hari ini kita akan belajar subtema 1 terlebih dahulu. Mata pelajaran apa yang akan kita pelajari nanti akan kita kupas lebih tuntas. Anak-anak, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Contoh, dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang biak, dia bernafas, dan dia membutuhkan makanan. Nah, kalau batu, air, dan besi, makhluk hidup atau bukan? Bukan ya, karena tidak membutuhkan makan, tidak bernapas, tidak membutuhkan cahaya matahari, dan masih banyak lagi. Anak-anak, untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kita bisa belajar sambil bergembira loh. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana pola irama sederhana pada lagu anak. Nah, kita punya lagu anak-anak yang sangat beragam. Di dalam buku ini ada burung hantu, kemudian kupu-kupu, lihat kebunku, dan masih banyak lagi. Burung hantu itu kan makhluk hidup teman-teman. Kita coba nyanyikan ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuk-kuk, 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 kuk-kuk. Kukuk, kukuk, kukuk. Nah, burung hantu ini makhluk hidup loh teman-teman. Nah, kita bisa belajar lebih paham dengan cara bernyanyi sambil bergembira. Baik teman-teman, kita sambung lagi ya. Nah, ada juga lagu kupu-kupu loh. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Suara Pak Guru kurang merdu, tetapi kita percaya diri aja. Yang penting kita bisa memahami pembelajaran hari ini. Kupu-kupu juga makhluk hidup teman-teman. Kupu-kupu itu hewan. Bagaimana kalau tumbuhan? Yuk kita cari lagunya. Di sini ada. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Teman-teman, di sini kita belajar pola irama. Kemudian kita juga belajar bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, itu adalah pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Teman-teman, sekelompok bunyi dengan susunan tertentu secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu disebut pola irama. Nah, tadi lagu yang kita nyanyikan mengandung pola irama. Kemudian teman-teman juga harus bisa membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dengan tanda melingkar, bunyi pendek dengan tanda persegi.
diberi warna hitam. Kalau tidak diberi warna hitam tidak apa-apa, yang penting untuk membedakannya bunyi panjang dengan simbol lingkaran dan bunyi pendek dengan simbol persegi. Nah teman-teman, pelajaran SPDP-nya seperti itu. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, Pak Guru ulang. Berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsang, dan masih banyak lagi. Nanti dibaca lagi di buku pegangan kalian. Teman-teman tahu nggak? Hewan itu ada yang bisa bertelur hingga ribuan loh. Bisa sampai 1200, bisa sampai 1100. Kira-kira cara menuliskan angka 1550 teman-teman bisa nggak? Kira-kira menuliskan angka 5670 teman-teman bisa nggak? Nah, untuk berlatih menulis angka puluhan ribu, teman-teman harus menggunakan buku coret-coretan agar tidak salah ketika menulis. Terlebih lagi jika ada pengurangan. Misalnya 2513 dikurangi 4204. Kira-kira apa yang menjadi jawaban paling tepat? Ya, di sana ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nanti dikaji lebih dalam lagi. Teman-teman, untuk berlatih mengetahui ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, teman-teman harus terus berlatih mengerjakan latihan-latihan soal yang berisi tentang angka-angka, supaya nanti terlatih dan menjadi kebiasaan. Sepakat? Oke. Pada muatan PJOK, Pak Guru beri sisipan sebentar ya. Nanti kalian lebih dalam belajar dengan Bapak Ibu Guru olahraga ya. Ada yang namanya gerak kombinasi berjalan dan berlari. Gerak kombinasi berjalan dan berlari. Jadi berjalan dulu, kemudian baru berlari. Itu namanya gerak kombinasi. Nah, nanti anak-anak coba praktekkan ya. Gerak kombinasi banyak ragam. Dicari lebih banyak lagi, kira-kira apa lagi yang bisa kalian lakukan terkait gerak kombinasi. Teman-teman, sepanjang hidup kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana rasa syukur kita ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang pertama mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua mensyukuri nikmatnya dengan cara menjaga, merawat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk alam di sekitar kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mengamalkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama kita diajarkan untuk selalu beribadah taat kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita diberi pemahaman supaya kita selalu bersyukur, beribadah, dan selalu memiliki sikap yang baik terhadap alam, terhadap makhluk hidup ataupun benda yang tidak hidup. Kita jaga, kita rawat. Nih contoh-contohnya teman-teman. Berdoa sebelum dan selesai melaksanakan kegiatan. Menjaga kesehatan dengan berolahraga. Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan. Makan makanan bergizi. Menghormati orang tua. Teman-teman ingat, sila-sila Pancasila harus hafal ya. Jangan sampai lupa. Juga lambang-lambangnya. Oke? Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Oleh karena itu, kerjakan soal-soal yang sudah ada di dalam buku dan perintah-perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.